Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari saya ajak kita teduh di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau yang telah membarui kasih-Nya, menepati janji-Nya, seperti terbitnya matahari pagi, membuat kami bangun kembali, dan sinar terang-Mu akan menuntun kami menjalani hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan akan selalu bertambah-tambah dalam langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu dari kitab 2 Korin pasal 1 ayat 10. Begini dikatakan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada kebaikan yang tidak bisa kita abaikan setiap saat, memastikan kita bisa tiba di pagi hari ini, dalam hari-hari kita, dalam rencana dan rancangan-rancangan kita. Kebaikan itu ialah kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang telah nyata dalam diri Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah sebuah kengerian telah menghantar kasih itu kepada kita. Tentu kita tidak berbicara soal kengerian. Yang terdalam di sana ialah ada perjuangan, ada muatan kasih itu yang dibarengi dengan perjuangan hingga bisa tiba, hingga bisa sampai. Semuanya itu telah tiba kepada kita sebagai pengikut Tuhan. Persoalannya ialah bagaimanakah kita menjadi pribadi, menjadi orang-orang percaya yang benar-benar memiliki kasih itu. Kita adalah orang yang berpunya dari anugerah keselamatan itu, dari kengerian peristiwa yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tentu ini adalah sukacita besar. Apa yang kita miliki itu, hal sedikit, hal kurang banyak atau banyak, tentu ini kebanggaan bagi kita. Kalau sekiranya saya bertanya, adakah sesuatu hal yang saudara miliki? Tentu pasti. Tidak terukur. Kalau kita hanya mengatakan hal material apa yang kita miliki, itu sebentar saja bisa habis atau hilang, diambil orang. Tetapi yang kita miliki sebagai orang percaya ialah apa? Anugerah, kemenangan, tebusan. Di sini kita menjadi orang yang sangat berbangga
memastikan hidup kita ini bisa berkarya dalam banyak hal, bisa bercita-cita, bisa berpengharapan. Sekalipun dalam pengharapan itu sebagaimana dengan perjuangan Tuhan Yesus Kristus itu yang kita miliki, kita perlu bertekun, kita perlu setia, kita tabah, dan sekaligus kita harus kuat. Saudara-saudaraku, kesulitan akan terjadi. Apa seruan Tuhan Yesus? Bertekunlah dalam segala hal, mengucap syukur bahkan. Bahkan mungkin kita akan menghadapi kepahitan dan kemanisan. Silih berganti. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan lengah. Sebab di sekitar kita ada yang selalu mengintai kita. Demikian juga ketika kita akan menghadapi gelombang kehidupan, maka berjaga-jagalah, jangan terlena. Semuanya ini menjadi bagian kekayaan yang kita miliki untuk kita gunakan, kita wujudkan dalam wujud pengorbanan Kristus yang menjadi kekayaan bagi kita. Maka saudara-saudaraku, saya pun yakin hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang diperbolehkan oleh Tuhan. Kita bisa menjadi insan yang masih akan menekuni kehidupan itu dengan berbagai rintangan dan cobaan. Tetapi lanjutkan bersama Tuhan. Kita juga mungkin seperti orang yang sudah sedang berjalan seperti turun gunung dengan tangan sudah santai atau pikiran tidak begitu mumet atau rumit. Tapi yakinkan dirimu saudara, untuk tujuan hidupmu adalah tujuan keselamatan. Kita akan melangkah dengan penuh konsentrasi dan Tuhan Yesus menyongsong saudara. Pada bagian lain kita masih berada dalam panggilan Tuhan memberitakan Injil ke seantero dunia ini. Sebab di sekitar kita masih banyak dilumuri oleh dosa. Dan hidup kita pun tidak luput dari dosa. Maka Injil penebusan kemenangan Kristus itu harus selalu lebih dikuatkan. Bergaul bersahabat, lalu saling menolong. Menegur orang yang lalai, tetapi tidak hanya sekedar mengangkat persoalannya, mendoakannya. Kita datang menyapa dia, agar dia bisa keluar dari persoalannya. Saudara-saudaraku, mari tingkatkan aktivitas kita dengan tetap yakin dan percaya bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah sukacita, kemenangan yang telah kita miliki dengan pasti. Selamat berkarya saudaraku. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji, kami sembah. Kami pun yakin sebagaimana firman-Mu akan kematian dan kebangkitan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Bahkan lewat peristiwa itu kepada kami telah diberi pengharapan berjalan menyongsong masa depan, manakala kami pun akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan di sorga, di tempat di mana hidup kami dinanti apabila kami telah mati kelak. Bapa di surga, hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan secara khusus kami membawakan dalam doa kami umat-Mu yang sedang dalam perjuangan karena sakit, bergumul. Bahkan umat-Mu yang ada di dunia ini, yang ada di lembah peperangan, yang memohon keadilan dan terselesainya peperangan itu dengan damai yang baik. Kami juga berdoa bagi keluarga yang masih berjuang untuk memohon dan meminta dengan sujud kepada Tuhan segala kebaikan, karena sering dihantui oleh cobaan-cobaan, pertikaian-pertikaian. Tuhan, biarlah segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan perjuangkan itu dengan kemenangan salib itu juga adalah kemenangan salib yang telah kami pikul juga. Kami akan berjalan, kami akan berjuang, kami akan setia. Dan yakinkan kami Bapa,
Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Buatlah kami menjadi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, lewat doa, lewat puji-pujian, lewat kebersamaan kami sebagai orang percaya. Tuntun kami Tuhan, selamatkan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Salam sehat selalu.